Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada. Kali ini kita di Ar-Raid TV dan juga FPA Gontor Channel. Seperti biasa kita ada di segmen Hikayah Pesantren dan saya sedang ada di Karanganyar di pesantren MTA. Pesantren yang luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pimpinan pesantren MTA, Kiai Al-Hadj Suprapto, alumni Gontor tahun 1998. Assalamualaikum Kiai. Kaya falhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Sehat terus ya. Bidaikumlah sehat. Saya semalam sama anak-anak luar biasa anak-anak ya. Dikasih apaan sih anak-anak ini, semangat betul itu. Saya ngajar mereka bukan pengabdian biar tahu gimana ikram pada ustadz seniornya. Oh gitu ya. Mereka belajar. Iya. Ustaz, kita cerita dulu Ustaz. MTA itu apa sebenarnya Ustaz? Organisasi seperti apa Ustaz? Baik. Jadi kalau misalnya kita bicara MTA, bertanya kepada kami ini kan masih sangat muda ya. Artinya MTA padahal sudah berdiri tahun 74. Oh. Jadi sudah berbadan hukum yayasan tahun 74 walaupun pergerakan pengajian itu di 1972. Oh, pengajian mulai 72. 72. Kemudian baru di 74 itu diakta notariskan oleh Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro sebagai pendiri. Oh, pendirinya Ustadz Abdullah Tufail Saputro. Oh, mulainya dari pengajian berarti? Iya, jadi memang dulu ya beliau kan pedagang juga. Berkeliling, beliau juga keturunan Pakistan ya. Keliling seluruh Indonesia melihat bahwa terjadi kejemudan sebenarnya di umat. Kejemudan, bagaimana kemudian praktek-praktek agama itu hanya sekedar ngikut-ngikut saja di desa-desa apalagi kan. Sehingga ada satu usaha ini harus kembali kepada dasarnya. Sehingga bahasanya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu begitu awalnya. Sehingga berangkatnya dari pengajian. Dan kalau kita lihat di album-album foto yang ada yang masih hitam putih itu ya, itu kita lihat ya mereka kan masih, ibu kita masih pakai kerudung yang hanya disampirkan gitu ya. Kemudian 74 itu ya? Iya, kemudian mulai bagaimana bahwa muslimat yang sudah baliho itu ya berjilbab, sehingga mulai ditata. Tapi awalnya sama dengan di Gontor. Gontor dulu Kesahal, Kezarkas, ya Zarkas itu kan juga ketika di pengajiannya kan masih ya masa lalu kan begitu kan. Betul. Perjuangan. Sehingga proses-proses itu yang kemudian mendasari adanya satu majelis ya, perkumpulan kita keliling ngobrol tentang ayat, bagaimana Al-Quran ini tidak la raiba fihi, makna kita tidak ragu itu seperti apa kan begitu akhirnya. Dan berkembang sampai kemudian ada permintaan-permintaan untuk bisa diisi gitu. Sehingga keliling beliau nanti ke sana nanti minta diresmikan sebagai cabangnya MTA. Oh, dari Solo terus ada permintaan dari daerah ini begitu ya. Itu diresmikan sebagai cabang pengajian waktu itu pertama kali berarti Ustaz. Jadi memang fokus pengajian. Kita lembaga dakwah kita Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, sebutan kita di akta itu. Itu kan bergerak memang khusus di dakwah Islamnya dan pendidikan, sehingga kita praktis ya lingkungannya dakwah saja. Pengajian. Nah, waktu itu kontak kita, misalnya kita punya SMA misalnya. Iya. SMA MTA tahun 87. Oke. Karena waktu itu ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita kan punya putra-putri. Putri-putri mereka ini ketika sekolah padahal mereka sudah besar kan SMP, SMA kan nggak boleh pakai jilbab. Iya betul. Tahun itu ya nggak boleh. Jadi anak-anak kita ketika ngaji pakai jilbab, ketika sekolah pakai jilbab sampai sebelum gerbang, dilepas masukkan kerudung baru masuk ke sekolah. Nah maka keprihatinan itu kemudian menjadi satu hal ingin bagaimana Ustadz kita punya sekolah sendiri sehingga bisa pakai jilbab. Kan begitu. Iya. Sehingga keprihatinan masing-masing warga itu kalau memang pengen buat ya silakan, asal jangan asal-asalan. Karena waktu itu beliau menyampaikan, Ustadz Abdullah itu mencari sekolah Islam yang baik itu sulit.
sama sulitnya dengan mencari sekolah Katolik yang jelek. Itu kan sangat ironi kan. Sehingga waktu itu kita studi banding, kita kemudian magang di sekolah-sekolah negeri. Tenaga-tenaga kita, TU kita misalnya ke SMA Negeri 3 Surakarta. Begitu proses-proses itu. Sehingga kalau kita bicara MTA itu apa? Sebagai lembaga dakwah Islamiyah yang bergerak di bidang dakwah dan juga pendidikan. Oh, jadi core-nya di dua itu ya, Ustaz? Ya. Sampai sekarang? Iya. Kemudian memang berkembang di sisi pembidangan. Ada bidang sosial, bagaimana tadi misalnya ada SAR, ada Satgas, ada bagian kesehatan. Kemudian ketika ada bencana dan sebagainya kita bisa hadir. Sehingga itu kan berkembang ya. Bagaimana ketika pengajian, ada kemudian banyak jamaah, bagaimana kita tidak mengganggu lalin. Maka kita ada Satgas parkir, Satgas pengendali, ya semua begitu. Jadi berdasarkan kebutuhan. Menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kita tumbuh kembang aja gitu. Karena tadi kita hanya satu awalnya pokoknya kita ngaji, kemudian kita pahami, kita amalkan. Itu. Dari satu pengajian, sekarang tumbuh menjadi berapa cabang di seluruh Jadi Indonesia kalau itu? per 2025 ini, itu kan ada 758 cabang dan perwakilan. Dari Aceh ya Takengon sampai Papua. Ya, 758. Ya, selain nanti yang sekarang sedang ada binaan-binaan. Karena di MTA ini kan tidak tidak top down. Tapi bottom up. Ya bottom up gini. Jadi misalnya kita kan punya radio televisi sekarang ya apalagi. Dulu sama kita kan dari mereka misalnya ngajinya di Solo, mereka pada mahasiswa kan waktu itu. Kemudian pulang. Dan di sana mereka ngajakan kelompok. Kelompok-kelompok pengen diresmikan. Begitu jadi perwakilan. Sekarang ketika kita dengan satelit dan juga media yang sekarang itu di berbagai pelosok negeri, kadang kita nggak tahu di Buton saja Sulawesi sana itu juga sudah ada. Jadi mereka kemudian kumpul kelompok, kemudian mengajukan pembina dari sini, biar dibina dari Solo, begitu. Sehingga semuanya berkembang. Sama dengan ini, ada Ustadz ini dari Papua nih. Itu begitu, dia angkatan pertama kan sedang ngambil. Jadi teknologi memungkinkan sekarang ya. Kalau dulu kan harus datang ngisi pengajian satu persatu. Jadi unik ya. Datang waktu itu bisa ditolak loh. Iya kan? Maksudnya bisa ditolak? Karena bukan orang daerah. Kadang kan ada sensitivitas kan. Asing wah, gitu kami punya kalau pengajian yang dari luar, dari kami sendiri dalam arti daerah sendiri. Kalau dari luar wah ditolak. Tapi sekarang baik di HP, baik di radio, di TV, semuanya kan sudah langsung masuk ke rumah-rumah masing-masing. Sehingga ketika mereka ada, loh ternyata kok ada, misalnya ada satu informasi di daerah A itu ada atas nama tertentu, si A misalnya, nomor HP sekian, nanti akan dihubungi bareng-bareng, ternyata banyak ya yang sama-sama mendengarkan. Nah itu, sehingga kemudian ketemu, kemudian minta agar lebih intensif, minta ada guru yang dikirim. Nah begitu. Sehingga itu proses di majelis kita di MTA itu kita bergeraknya di bidang dakwah saja, bukan partai politik maupun ormas ya. Jadi kita firm nih sudah. Jadi sudah 52 tahun. 52 tahun. Ya, itu yang memang kita umur saya. sudah cukup matang bahwa ya politik tidak menjadi satu tujuan. Jalan ya. Satu tujuan hanya sebagai satu saran itu wilayah selain silakan. Yang penting kita bagaimana mendidik umat ini agar mengerti agamanya, sehingga dengan mengerti agama mesti akan berperan untuk negaranya. Itu pasti. Dalam bidang apa saja. Itu pasti. Semuanya akan muslih dan muhsin. Kayak gitu. Sekarang dalam bidang pendidikan seperti apa, Set? Baik, jadi untuk MTA tadi kami sampaikan memang berdasarkan kebutuhan internal awalnya. Iya. Walaupun kemudian ini sudah clear. Jadi ketika kita mendirikan lembaga, itu bukan untuk MTA saja. Karena MTA bukan bagian terpisahkan dari kaum muslimin. Kita hanya satu lembaga dakwah saja. Bukan eksklusif lah ya. Betul, sehingga kita ada di pertimbangan MUI, kita juga di Dewan MUI dan sebagainya. Artinya, atau forum-forum silaturahim di umat Islam, di Surakarta dan di FKUB dan sebagainya. Sehingga artinya, apalagi kita kan sangat terbuka ya. Terbuka dalam arti web kita juga terbuka, tempat kita juga terbuka, yayasan kita juga terbuka. Sehingga clear. Kemudian
kita mulai dari SMA waktu itu karena tadi proses-proses bahwa ketika pengamalan ibadah ini menjadi problem waktu itu ketika jilbab dilarang. Ya, dari SMA kemudian SMP. SMP menarik lagi. Oh, jadi mulainya SMA malah? Ya, SMA dulu. Kenapa? Karena waktu itu remaja-remaja kita sudah balighoh nih. Lah kalau sudah balighoh bagaimana mereka menutup auratnya kalau nggak boleh? Iya. Nah, sehingga itulah ketika SMA dapat, kan kita dari SMP masuk. Nah ternyata banyak problem. Karena SMP sudah punya problem-problem sendiri, maka kita dirikan SMP. Nah SMP ini menarik. SMP ini awal kita dikirim ke Gontor. SMP tahun 93. Itu mulainya, itu dari sebuah yayasan Kristen Katolik SMA, kemudian kolaps, dijual, dibeli oleh MTA. Gedungnya itu. Di Gemolong ya. Jadi waktu itu kita masih kerja bakti nurunkan baliho segala macam salib itu seluruhnya kita bersihkan. Menarik sekali itu. Lah waktu itu 94 kita lulus 93 SMA. Iya. Angkatan keempat saya. Antum 93 lulus. Iya, 93 lulus SMA, kemudian 93 juga berdiri SMP MTA boarding. Lah kita dikirim oleh pusat oleh Ustadz almarhum Ustadz Sukino, abinya Ustadz Khalid ya. Angkatan kedua karena Ustadz Abdullah Taufil kan 92 meninggal. Nah, kemudian ke Gontor itu konteksnya apa? Kita angkatan pertama 6 orang itu termasuk Ustadz Khalid ya, pimpinan kami sekarang. Itu kan untuk pengen punya pondok. Jadi tahun 94 pimpinan pusat MTA pengen memiliki pondok pesantren. Maka dikirimkan. Sehingga dikirim kita ke Gontor. Kader 6 orang, ya. 6 orang. Ya, 6 orang itu sama barengan antum itu. Iya, kemudian angkatan kedua ada 5 orang. Angkatan ketiga ada 4 orang. Jadi 15. Ke Gontor semua itu? Iya. Jadi sekarang sudah pada kembali kita semuanya. Iya. Nah itu kemudian proses berjalan, tapi karena waktu itu kita ngambil kesimpulannya adalah dengan dinas, sehingga kita tidak bisa di pondok pesantren waktu itu. Sehingga hanya boarding school. Walaupun kemudian Kemenak juga memberikan emis kepada kita. Tapi kan kurikulumnya kan nasional, sehingga belum pure pondok pesantren ya. Sehingga sekarang kita punya SMA, MTA, ini boarding school ya, Putra Putri. Itu SMA boarding school berarti sendiri itu? Ya, Putra Putri ini Putra Putri. Ya 875 lah sekarang siswa-siswinya. Dan SMP juga ada boarding school juga? Ya, itu ada 700-an 58 ada ya. Oke, itu yang ke Kemendikbud ya berarti ya? Ya, dan SMP itu yang tadi malam kita lihat ya, SMPT. Itu untuk yang full day. Full day yang tidak boarding. Ya, dan SD itu ada 9. Jadi ada di Ngawi, ada di Solo Raya. Oh, ada 9 SD di sekitar sini. Karawang ya, Karawang di Kelari. Oh, Karawang ada juga. Kelari, kemudian di Kota Bumi di Lampung Utara. Kemudian yang TK-TK itu ada 84. Seluruh Indonesia itu. Ya. Karena kita berpikirnya bahwa ketika kita ada pesantren tahun 2019, jadi 2019 adalah awal kita berdirinya pesantren MTA ini. Oh, setelah ada SMA, ada SMP, ada SD, ada TK. 2019 pesantren ini berdiri. Pesantren MTA ini. Jadi tahun ke-7 sekarang kan. Iya. Ya masuk tahun ke-7 ya. Nah, yang menarik begini, bahwa ketika kita sudah punya SD, kita kan punya SMP. Iya. SMP IT, SMP boarding school, SMA. Iya. Kita punya pondok pesantren dengan KMI. Sehingga kita memberikan satu peluang kepada publik itu memilih. Kalau di bawah naungan MTA itu ada SMP-nya ada. Boarding, SMP IT yang full day saja ada. Kemudian yang pondok pesantren pure, pondok pesantren juga ada dengan kurikulum KMI. Nah begitu. Sehingga orang tua kan ya monggo anak pengen milih apa silakan. Nah itu yang menjadi lebih berwarna. Lengkap ya di sini ya. Ada yang lebih berwarna lah itu yang lebih. Ada yang SMP, ada juga yang pesantren. Nah yang pesantren nih sekarang berarti muadalah sistemnya. Ya, jadi kita sudah bermuadalah. Alhamdulillah tahun 2024 injury time itu. Oh 2024 berarti pas kelas 6 ya? Kelas 6-nya. Kelas 6 pertama sudah langsung pesantren muadalah. Betul. Jadi kita waktu itu ya dagdikduk tuh ya. Karena kita sudah mendeklar. Kita dulu terinspirasi Ki Anang tuh. Ki Anang, Ki Bisri, Ki Nizar. Sudah pokoknya
muadalah, apalagi Ki Amal. Pokoknya muadalah. Pondok alumni nggak muadalah. Wah, itu saya nggak mau ke sana. Sehingga udah kita samina wa ta'na lah, kita pakai KMI dan muadalah. Dan alhamdulillah Ustaz Agus Budiman almarhum Ilmuham luar biasa. Kemudian kemarin visitasi oleh Ki Lukman Atarmasi, luar biasa beliau. Sehingga alhamdulillah di tahun 2024 kita dapat hijab muadalah. Dan sehingga ketika anak-anak lulus, itu mereka sudah punya ijazah muadalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi secara kurikulum KMI Gontor berarti iya, jadi full ya? Full KMI Gontor. Kami sampai misalnya ada panggung gembira, ya ada panggung gembira. Fatul Kutub, Amlul Tadris, Poros Seni, ini bener-bener Poros Seni ya. Iya. Kemudian exponya apa yang ada di Gontor sebagai kiblat dalam pendidikan KMI ya. Nah, kita ngikut karena beliau dalam hal ini ya, Gontor sudah berapa? 100 tahun kan? 99 Satu sekarang. abad kan ya. Tahun depan udah 100. Kalau Hijriah kan udah 1 tahun kemarin. Iya betul. Oh Hijriahnya udah. Iya betul. Sehingga luar biasa, artinya kurikulum Gontor sudah terbukti. Ya, walaupun beliau, Bapak pimpinan senantiasa menyampaikan kepada kami kan tetap bahwa di sana ada muhafadzul alal qiyam ya. Jadi bagaimana? Walaktu. Al-Jadid al-Asr. Tapi kan berbeda. Jadi beliau sekarang adalah menjaga nilai. Kemudian ladu al-jadid at-taghyir ilal kamal ya, at-taghyir ilal kamal. Itu kan akan itu satu luar biasa, satu kata bijak yang memberikan satu pembelajaran bahwa kita para alumni kan diberikan kesempatan untuk silakan mana yang sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Iya kan? Jadi muhafadzul qiyamnya pada nilai-nilainya clear, muhafadzahnya, tapi at-taghyir ilal kamal kita berubah untuk menuju yang lebih baik kan. Kan gitu. Sehingga misalnya kami di kami kan nggak mungkin bisa mengambil semua dari Gontor dengan 100%. 30% udah bagus banget tuh. Maka kami ada misalnya karena kita di MTA Majelis Dakwah, ya ada muatan-muatan tahfidnya kan gitu kan. Nah, sehingga itu yang kemudian luar biasa yang Gontor memberikan ruang untuk yang bisa modifikasi ya. Itu kan hebatnya lembaga kita, Gontor begitu ya, alumni kita. Jadi apa Ustaz warna MTA yang dimasukkan ke pesantren MTA ini? Jadi kalau Gontor ada Pancajiwa. Kita juga Pancajiwa di pondok kita. Di majelis kita juga ada Pancajiwa. Jadi nilai-nilai majelis ada kebersamaan juga, ada keikhlasan tentu yang pertama, ada keikhlasan, ada kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ada kemudian kemandirian, ada minum sawah. Nah itu yang kemudian dibawa ke nilai-nilai di pondok ini. Agar apa? Agar kita itu tidak lupa bahwa pondok pesantren MTA itu di bawah MTA. Sehingga ketika MTA sebelumnya sudah memiliki lembaga dakwah yang sudah ratusan cabang ini, ketika mendirikan unit baru yang kemudian sistemnya dari Gontor, itu bukan berarti kemudian Gontorisme kesannya. Kan gak bisa. Gontor kan tidak membawa kepada seluruh alumni untuk Gontorisme. Tapi sebagai sebuah lembaga pendidikan dimanapun nanti tumbuh dengan pendidikan yang holistik, itulah kemudian sama dengan Gontornya. Tapi nilai ruh masing-masing pondok bisa ada tambahan-tambahan yang kemudian itu menjadi ciri khasnya. Kami misalnya bagaimana santri kita itu kan berangkatnya dari komunitas, warga-warga pengajian khususnya. Sehingga ketika kita memberikan edukasi itu kami merasa lebih agak terbantu, lebih mudah karena mereka sudah tahu dulu ciri khasnya di kita sesama warga kita sebagai satu saudara. Ukhuwah kita Islamiyah sama di Gontor ada ukhuwah Islamiyah. Betul. Di kita sebelum anak datang itu sudah tersentuh di keluarga masing-masing dalam pengajiannya gitu. Oh kebanyakan memang dari warga MTA ya? Kita masih 75%-an. Iya. Ya, yang 25% ya bukan warga tapi umum masyarakat umum. Itu yang ada, sehingga lebih kami merasa bahwa input kami itu lebih sudah diasah dulu kira-kira begitu. Sudah ada warna karena udah dididik nilai-nilai MTA di keluarga ya. Ya itu yang memang tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa ya, itu tidak bisa lepas lah itu. Sehingga ketika kita menerima santri baru,
waktu itu ada 132. Mulainya 132. 132. Yang sampai sekarang sudah 1158 ini. 7 tahun ini 1158. Ya ini kan karena berangkatnya dari tadi kan. Dari Jadi, komunitas itu. Komunitas, kemudian tetangga itu melihat anak itu baik, sekolahnya di mana, oh di Pondok MTA, nanti dia ikut. Begitu di kita itu. Sehingga itu yang membuat dia, alhamdulillah kita bersyukur bahwa ternyata ada modal awal ketika kami diamanai sebagai pimpinan, bukan kemudian kami yang pinter menarik murid, santri tetapi beliau bawa pimpinan dulu di MTA komunitas yang sudah membangun komunitas yang besar, memiliki trust kan, sehingga mau ke SMP silakan, ke SMA silakan, ke pondok welcome, kira-kira begitu. Oke, ini saya keliling ke sekitar 200 pesantren. Ada yang mulai bangunannya dari awal sederhana segala macam. Kalau di sini saya melihat tuh kayak simsalab gitu. Alhamdulillah. Bangunan dengan kualitas mungkin salah satu yang terbaik lah saya bilang ya, dari yang saya kunjungi ya. Kualitas terbaik, apa saja terbaik, fasilitasnya terbaik. Haza fulusu min aina. Mungkin teman-teman perlu belajar ini. Jadi kita senantiasa ketika kita kumpul dengan pimpinan-pimpinan di FPAG khususnya ya. Iya. Senantiasa memang dana itu menjadi faktor utama. Kenapa? Karena kita swasta. Iya betul. Swasta kan harus mandiri. Nah. Lah kami bersyukur sekali bahwa tadi saya katakan MTA ini sebagai sebuah lembaga pengajian, lembaga dakwah ini, kemudian pengennya apa? Itu kan berangkatnya dari komunitas ini. Komunitas kita itu, pengen ini loh Ustaz, anak-anak kita kalau misalnya mondok ke sana mereka beda-beda dan sebagainya, warnanya dan sebagainya. Sehingga apa memungkinkan kita punya pondok sendiri. Kan begitu. Yeah. Nah kalau punya pondok sendiri ya kita bangun bareng-bareng. Nah kan begitu. Sehingga ada konsensus yang kemudian kalau kita pengen mau sesuatu, ya kita sokong bareng-bareng. Karena kita tidak pernah membuat proposal. Tidak pernah. Tidak pernah kita buat proposal ke negara untuk minta bantuan dan sebagainya. Kalau kita memang pengen buat sekolah, ya buat sendiri, urunan sendiri. Kalau memang buat pondok ya sama. Jadi pondok ini sebenarnya dulu, ini luar biasanya Allah memberikan kemudian pada MTA. Dulu, berarti kan 2014-15, kita itu pengen punya lahan parkir di Solo. Karena kita pengajian kan, parkir kan kita di mana-mana kan, banyak kan. Sehingga kita pengen punya tanah. Diumumkanlah kepada warga MTA, siapa yang mau berpartisipasi untuk kepentingan pembelian lahan parkir. Begitu kita sudah punya uang, mau beli, kan harus dicek ke tata ruang dan kelola lah wali kota. Ternyata memang betul itu tanah tapi bukan untuk parkir, untuk pemukiman. Nggak jadilah kita beli tanah. Sehingga kita kembali lagi parkir seperti biasa lagi di berbagai tempat, ada di gang-gang dan sebagainya. Sehingga kesannya kan ganggu oleh kami. Walaupun dari warga sekitar nggak terganggu karena mereka dapat uang untuk parkir kan, dari Karang Taruna maksud kami. Lah kemudian tahun 2014, 15, 16 mulai ada gagasan bagaimana kemudian uang ini itu dipakai untuk bangun pondok. Nah, waktu itu kan konteksnya infaknya kan untuk parkir ya. Beliau oleh Ustadz almarhum Ustadz Sukino nyampaikan di jamaahnya di ahad pagi itu umum bagaimana kalau untuk membangun. Pada setuju, Ustaz, udah. Maka bangunlah ini. Jadi dulu tahun 2018 berdiri, bangun 19 sudah kita buat untuk kelas, untuk pembelajaran. Sudah ada masjid, ya ini masjid. Kemudian ada gedung Indonesia itu, yang kita dapat PPR sama dengan Batang itu, yang kita Nizar. Terus yang Abu Bakar untuk asrama dan kelas. Nah sekarang kalau pertanyaan dari mana fulusnya, ya minindillah. Di kantong kita masing-masing. Kalau kita memang mampunya nyokong 100.000 ya 100.000. 200.000, 200.000. Itu kenyataannya. Jadi tidak ada kemudian kita memiliki satu, misalnya wah ini ada bantuan dari negara mana gitu. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan kepada teman-teman di FPAG.
Kalau kiai atau ustadz punya pondok, mesti beliau kan punya jamaah. Pengajian itu loh. Iya betul. Nah dari situlah kemudian kalau kita merawat jamaah dengan baik, mereka percaya pada kita bahwa kita bukan untuk kita, tapi untuk pondok, untuk bangunan dilihat, itu mereka kan percaya. Contoh misalnya, ini satu hal yang menarik. Waktu itu ada beliau udah sepuh, pengen memberikan 400-an gram emas. Totalnya hampir 600 karena 2 kali. Beliau pengen ke sini, dibawa ke sini. Beliau nyampaikan, Ustaz, lah uang saya dapat apa kalau bangun aja sebagus ini, Ustaz? Ya. Itu. Kemudian kami banyak proposal sampai ketika saya dengan supir saya ngelihat ternyata nggak ada. Pelangannya sudah rubuh, nggak ada bangunannya gitu masjidnya. Ada juga dari Surabaya, simpatisan. Jadi ini bukan warga. Simpatisan karena dengar radio, lihat TV. Setorlah uang ke kita. Beliau nggak terima. Pokoknya tak foto aja, ini nanti biar diberikan pondok. Kenapa? Karena mereka kan udah percaya. Percaya dalam arti apa? Gedung dengan seperti ini kan nggak mungkin mereka misalnya infak 25 juta, misalnya ada 100 juta, misalnya gitu. Dan itu dapat apa? Kan gitu-gitu. Iya. Sehingga maksud kami adalah bahwa pengelola dalam hal ini pimpinan MTA itu sudah membuktikan bahwa amanah. Uang seberapa yang ente kirim ke kami juga akan kembalikan lagi dalam bentuk bangunan karena kita sedang ini. Sehingga sekarang proses yang putra sudah hampir selesai semuanya secara bangunan-bangunan utama ya dan sarana pendukungnya. Sekarang bergeser ke putri. Oh jadi sekarang putra nih, komplek putra sudah selesai, baru kemudian sekarang lagi bangun yang putri. Ya betul. Oke. Jadi nanti kita yang putra kan hampir 11 ya 11 lah, hampir 11 hektar. Putri juga sama, jadi hampir 22-an sekarang ya. Dan itu nanti menjadi satu kompleks. Putra dan putri, walaupun terpisah ya. Nah itu yang memang alhamdulillah sehingga kami mengelolanya agak sedikit dekat kan. Kalau kamu jauh, kami SDM-nya masih kurang masalahnya. Alhamdulillah Allah memberikan yang dekat sehingga dulu kita keliling kemana-mana Allah udah di sini aja. Sehingga alhamdulillah kita sudah memiliki tanah yang mencukupi untuk kapasitas putra. Kami batasi. Jadi begitu pertama kita mendirikan pondok, kita mulai gerilya membicarakan untuk program jangan tahun 2017-18an itu. Kami maksimal di 1.200 santri ya untuk putra. Ya, kemudian putri kita nanti 1.500. Oh jadi dibangun dengan kapasitas maksimal dulu. Ya, jadi fasilitas menyesuaikan. Jadi kita menyesuaikan. Jadi karena kan gini ya, uniknya pesantren kan gini. Kalau di rumah kita punya 2 orang anak, bapak ibu, kita minimal kan 2 kamar mandi, misalnya. Lah sekarang kalau 50 anak, apa 2 kamar mandi? Makannya bagaimana? Kelasnya bagaimana? Asramanya bagaimana? Sehingga kita bicaranya sekarang kalau kita punya 1.200 santri, kompleks yang akan kita bangun itu seperti apa? Setiap maskan, setiap asrama akan berapa menampung? Sehingga 1.200 berarti kita cuma butuh untuk 4. Masing-masing 400 atau 300 itu udah selesai. Jadi bisa lihat nanti kita lihat untuk bagaimana nanti di putri misalnya di sarana yang ada orientasinya itu. Putri tentu lebih beda dengan putra. Besok putri itu hampir setiap keluar ruangan sudah ada cermin tuh untuk ngaca. Putra nggak usah, gini cukupnya. Nah itu kan hal yang memang perlu kita gagas. Sehingga nanti FVAG kami kemarin matur ke Kianang bagaimana kemudian besok tajamu ketika di sini besok kan di Grobogan. Tajamu di sini tuh kita membicarakan mengangkat tema-tema pesantren tentang kepengasuhan, tentang pengelolaan aset. Itu menjadi isu-isu yang penting. Nah sehingga ke depan jangan sampai pondok itu senantiasa dimarginalkan dalam pemberitaan yang negatif. Ketika ada satu kasus nanti gitu ya. Itu yang mudah-mudahan lah bisa. Amin. Jadi kesimpulan saya ini bukan simsalabim, tapi kalau bahasa pemasarannya itu the power of community. The power of community ini luar biasa. Dan kan gini, ini tahun 2019 kita berdiri. 2018 kita bangun.
Tapi 2018 kita bawakan ke belakang sejak 1974. Nilai-nilai kemajelisan ini diinternalisasikan kepada warga. Silih berganti generasi dan terus bertambah. Iya. Sehingga bukan kemudian ujuk-ujuk jadi seperti ini. Iya. Makanya ketika Ustaz, ya iya rintisan kita yang dengan misalnya ada rintisan pondok dengan jamaah masih 20, 50, 40 itu sama dengan kita 70, 50 tahun yang lalu. Kan begitu. Iya kan? Nah, ini yang kemudian memang bagaimana menjadi tantangan kita, kami apalagi yang tidak ikut bimbing dari awal jamaah kan. Kami kan hanya nemu untuk kita lanjutkan. Sudah ada ya. Itu bisa tetap amanah itu kan yang menjadi. Itu ini berikutnya, tantangan berikutnya. Itu tantangan tidak mudah. Jadi tantangan awal itu membina, tantangan kedua mempertahankan. Itu yang merawat dan mempertahankan tidak mudah. Tidak mudah. Ya, karena apakah nilai tetap sebagaimana hitoh yang awal. Kita kembali kepada Quran Sunnah, kita bagaimana yang kita pahami, kita amalkan. Tanpa kita merasa yang paling benar ya. Iya. Tapi itu yang kemudian harus kita senantiasa berikan kepada anak-anak kita. Sehingga harapannya ketika kita dapat menjaga amanah ini, maka proses-proses berikutnya bisa berjalan. Kenapa? Karena setelah ini harapannya kita ada perguruan tinggi berbasis pesantren. Kenapa? Karena kita sudah punya SMA, kita sudah punya pondok pesantren, kan begitu. Iya. Kita sudah punya SDM yang sekarang sedang kita sekolahkan. Nah, ke depan harapannya di 10 tahun lagi kan harus sudah kita punya cita-cita bagaimana itu bisa ada groundbreaking untuk perguruan tinggi berbasis pesantren, sebagaimana yang Prof. Hamid juga senantiasa mengharapkan dan komunitas kita di pimpinan-pimpinan pondok kan harapannya pondok-pondok itu pasca KMI itu ada lanjutannya. Kan sebagaimana di ikrar wakafnya di Gontor juga kan. Jadi perguruan tinggi yang perguruan tingginya ya, bukan KMI-nya kan. Itu yang menarik. Jadi kita mengetahui kapasitas kemudian kualitas seseorang itu pasca di perguruan tinggi. Dalam konteks berarti lepas masa remaja maksud kami. Ya. Kan ini remaja ini dewasa ini sebenarnya. Karena proses di remaja ini itu kan yang sebagai basic dasar. Kemudian pengembangan di proses menuju dewasa. Itu dewasa kita anggap kamarnya paling muda ya di perguruan tinggi lah kira-kira. Sehingga kami juga sama di pendidikan 2035 harapannya sudah kita punya perguruan tinggi. Berarti hampir 10 tahun lagi nih. Jadi kita sudah punya untuk Renstra visi kedepannya Renstra untuk kita punya perguruan tinggi dan juga rumah sakit. Sehingga karena itu isu kita secara nasional ya. Juga spesifik di pondok bahwa kesehatan santri itu harus luar biasa kita menjadi concern. Makanya kita punya dokter yang 24 jam kita tempatkan di pondok. Kita juga nanti besok mengkaderkan untuk ke spesialis. Nah, sehingga kita berharap bahwa pondok pesantren itu sekarang sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Dalam konteks di hadapan legal formal atau legal standingnya. Tetapi secara nilai, secara hasil, kita berharap bahwa pondok pesantren tentu lebih. Lebih. Karena juga pendidikan 24 jam ini tidak bisa sama dengan yang mungkin 7 atau 8 jam. Kan? Tentu beda. Seperti antum kan, luar biasa. Produk pesantren seperti antum kan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, syukran ya Ustaz. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Keluarga besar MTA ini juga selalu sehat. Cita-cita mendirikan perguruan tinggi ini, insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Hasanah. Ladi kopi waktu akhir. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, luar biasa nih. Perbincangan yang penuh inspirasi. Syukran lakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.